Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam sehat ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Ali Layung. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menolong orang tersedak ya. Jadi, teman-teman, apa itu tersedak, teman-teman ya? Tersedak itu adalah masuknya benda asing di saluran pernapasan kita ya. Jadi ketika benda asing masuk ke saluran pernapasan kita, maka napas kita akan terganggu, tidak bisa, bahkan sampai tidak bisa bernapas ya teman-teman ya. Jadi bisa jadi tersedak itu karena minuman, bisa juga karena makanan. Nah teman-teman, tersedak itu ada dua jenis ya. Yang pertama bisa digolongkan tersedak yang jenis ringan ya, masih dalam kategori ini masih bisa agak-agak masih bisa bernapas, dia seolah-olah ngorok, nggak bisa bernapas, cuman terdengar suara ya. Ini tersedak yang agak ringan, tapi ini bahaya juga. Kalau tidak bisa menangani ini pun bisa berakibat fatal, bahkan sampai kematian ya teman-teman ya. Jadi cara menolongnya teman-teman harus tahu ya, cara menolong tersedak. Yang tersedak tadi, tersedak ringan tadi, bisa begini teman-teman ya. Ini ada anak tetangga kebetulan main ke rumah. Teman anak saya lagi jalan ke tempat bibinya, kita ajak dia syuting ya teman. Jadi tersedak ringan tadi biasanya karena minuman teman-teman ya. Ini kita kira-kira ini bahunya, ya, ini tulang belikat. Kita pukul begini, pakai telapak tangan kita teman-teman ya. Kita pukul begini. Nah, gini. Kita ulang-ulang saja. Ya, teman-teman ya. Saya pernah mengalami teman-teman ya. Pengalaman pribadi saya. Saya waktu itu kerja, istirahat, sholat di musola. Saya duduk di teras musola. Ada teman yang jalan, sudah. Saya minum, langsung berdiri, sambil minum berdiri. Langsung teman-teman ya. Kesedak saya minuman. Ada teman saya duduk situ di sebelah saya tadi, menolong. Dia tidak tahu kenapa. Dia pukul-pukul darah saya. Saya tidak bisa bernapas sudah. Rasanya teman-teman ya, rasanya hanya ada suara kita aja, suara kita aja. Pikiran saya sudah kayaknya sudah berakhir, sudah kehidupan ini tidak bisa sudah bernapas saya. Lama sekali teman saya ini menolong teman-teman ya, tidak bisa. Dia cuma peluk saya. Kenapa? Dan keluar lagi teman saya dari dalam musola. Kenapa? Dia tanya sama teman saya tadi, kenapa kesedak, kata teman yang nolong tadi. Pukul belakangnya, langsung dipukulnya belakang saya begini. Pukul belakangnya, pukul terus, dipukul. Langsung kayak ada terbuka jalur pernapasan saya teman-teman ya. Langsung bisa bernapas. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah masih diberi umur panjang, alhamdulillah. Jadi itu tadi cara menolong tersedak. Yang pertama itu tadi teman-teman ya, kita pukul belakangnya ini. Jangan di lehernya sini ya teman-teman, tapi di bawahnya sedikit ini. Di sela-sela di tulang belikatnya nih, di sini ya, pakai tangan kita ini, punggung tangan kita ini ya teman-teman, begini. Nah itu cara yang pertama teman-teman ya. Nah teman-teman, tadi itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua teman-teman ya, ini tersedak yang lebih parah, biasanya makanan teman-teman ya. Makanan masuk ke saluran pernapasan kita, itu harus kita keluarkan teman-teman ya. Jadi pernah saya lihat video juga, itu seorang penjahat ditangkap polisi, kamera di mobilnya. Begitu dia borgol penjahat tadi, dia makan ini bobor karet, dia tersedak. Lama polisi tersedak. Biasanya tersedak macam ini dia langsung megang lehernya teman-teman. Dia kan tidak bisa bernapas, sampai berguling-guling di tanah lama. Untungnya si penjahat tadi bisa menolong orang tersedak. Dia begini caranya teman-teman ya, menolong tersedak yang kedua tadi. Kita biarkan agak tunduk ya teman-teman. Nah tunduk, ini tangannya biasanya deh. Nah tangan kanan mengepal, kita taruh di perutnya. Nah kita tekan sama persatunya, kita kompak ke atas ya teman-teman. Kita kompak gini ya, dia sampai harus keluar, terus kita kompak. Kalau tidak masih belum bisa, kita sampai angkat-angkat gini, nggak apa-apa. Kita angkat-angkat gini, pokoknya kita angkat gini. Nah, pokoknya dia harus keluar makanan ini. Terus kita lakukan tadi. Biasanya dia akan keluar makanan tadi ya teman-teman ya. Nah misalnya pentol, bobor karet yang sering terjadi, ada pelatih bola itu dia, karena
dia sambil mengunyah, kadang berbicara, melakukan aktivitas yang tidak sengaja dia ketelan, tapi larinya ke jalur pernapasan ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi adalah tips menolong orang tersedak apabila masih tidak bisa kita tolong, bahwa dia tidak bisa bernapas sampai tidak sadarkan diri, segera kita bawa ke medis, ke UGD ya. Nah, untuk bagaimana caranya biar kita tidak tersedak teman-teman ya, kita harus pertama-tama apabila kita minum atau makan, kita baca doa ya teman-teman ya. Kita baca doa. Yang kedua, jangan terburu-buru sambil melakukan aktivitas lain. Jangan, kalau saya, bang pribadi saya minum langsung bergerak berdiri, sambil duduk langsung sambil berdiri, nah itu jangan. Atau menelan makanan sambil noleh, jangan ya teman-teman ya. Santai, kita nikmati makanan tadi dengan santai, kita hayati penuh dengan bersyukur. Setiap minum baca bismillah, setelah telan alhamdulillah, santai makan, insya Allah tidak akan kita tersedak makanan. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini, yaitu tentang bagaimana kita menolong orang tersedak. Karena apabila kita tidak bisa menolong ini, bisa jadi berakibat fatal. Pernah kejadian dalam lomba memasak teman-teman ya, ini ada yang mengicipin, tersedak dan tidak ada yang bisa menolong. Di situ teman-teman, banyak orang tidak bisa menolong, meninggal. Jadi itulah pentingnya pengetahuan ini. Jadi semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe YouTube saya, channel saya, tak subscribe dan like-nya. Jangan lupa juga tombol notifikasinya tolong diaktifkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.